bisa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan adik-adik, kita patut bersyukur karena Tuhan masih melindungi dan menyertai kita dan masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ayo adik-adik semua dengan sungguh-sungguh kita mau beribadah kepada Tuhan. Tante undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Ku Menyembah.
memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang setiap saat memelihara kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, layaklah kami anak-anak-Mu datang untuk bersekutu, memuji, menyembah dan meninggikan Engkau, Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi ini Tuhan, kami datang untuk beribadah, kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di tempat di mana kami berada, mengurapi setiap kami, mengurapi yang ambil bagian juga seluruh anak sekolah minggu yang menyaksikan video ini Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kiranya hidup kami layak di hadapan-Mu. Kami siap untuk beribadah Tuhan, kami siap untuk meninggikan nama-Mu, dan biarlah Tuhan yang berkarya mengambil alih ibadah kami. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Tante percaya kalian semua akan selalu semangat untuk memuji Tuhan. Masih tetap berdiri ya adik-adik. Kita angkat lagi pujian Nabi Nuh. Sebelum kita mau mengangkat pujian ini, Tante mau bertanya dulu, kalian punya idola nggak ya? Idola kalian siapa? Kalau idola Tante adalah Tuhan Yesus. Tante percaya kalian semua juga idolanya pasti Tuhan Yesus kan? Kita angkat pujian Yesus idolaku. Yesus
kita sudah banyak memuji menyembah Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Arahkan hati juga pikiranmu untuk Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat pujian, Ku Buka Hatiku.
cerita kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih cinta dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Walaupun pada sampai hari ini kami belum bisa beribadah bersama-sama, tapi kami percaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, jemaat Tuhan selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, tiba saatnya akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di hati kami dan kami bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan, melainkan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, tadi kita sudah banyak memuji Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, siapkan posisi dengan baik ya. Kita mau fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kakak akan menceritakan firman Tuhan tentang seorang ratu yang rela berkorban untuk menyelamatkan bangsanya. Cerita firman Tuhan ini ada di dalam Ester 1 sampai yang ke-10. Ester 1 sampai yang ke-10. Ester diangkat anak oleh Pak Mordekai sejak orang tuanya meninggal. Kasihan ya adik-adik, bersyukurlah kalian yang masih mempunyai mama, papa. Nah, Ester ini adik-adik adalah wanita yang sangat cantik. Karena kecantikannya itu dan pastinya karena kehendak Tuhan, maka Ester terpilih menjadi ratu. Raja Ahasiweros menggantikan Ratu Wasti di kerajaan Persia. Ternyata Ratu Ester mempunyai rahasia yang sangat besar yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, termasuk Raja Ahasiweros. Ayah angkatnya yaitu Pak Mordekai yang menyuruh Ester untuk merahasiakan hal itu. Kira-kira apa ya rahasianya? Yuk adik-adik dengarkan cerita lanjutannya. Suatu hari seorang pejabat tinggi bernama Haman lewat ke pintu gerbang istana. Maka sesuai peraturan, semua orang yang ada di situ harus sujud menyembah pada Haman. Tetapi Mordekai tidak mau menyembah Haman karena dia adalah seorang Yahudi yang hanya mau menyembah pada Allah saja, tidak mau menyembah manusia. Maka Haman yang sombong itu sangat marah pada Mordekai. Apalagi tahu bahwa Mordekai bukan bangsa Persia, melainkan bangsa Yahudi. Maka Haman datang pada Raja Ahasiweros dan menjelek-jelekan bangsa Yahudi. Karenanya, bangsa Yahudi tidak mau mematuhi peraturan raja dan bangsa Yahudi sangat berbahaya bagi kerajaan. Sebaiknya bangsa Yahudi dibunuh dan dimusnahkan. Karena fitnah dan laporan yang dijelek-jelekan oleh Haman, maka raja pun setuju untuk membunuh dan memusnahkan bangsa Yahudi. Berita ini pun diketahui oleh Mordekai dan bangsa Yahudi lainnya yang ada di Persia. Maka sedihlah mereka karena mereka akan dibunuh dan dimusnahkan. Lalu Mordekai mengirim pesan kepada Ester agar Ester memohon pada raja supaya bangsa Yahudi tidak dibunuh. Nah, adik-adik, peraturan zaman itu seorang ratu bisa menghadap raja hanya jika raja memanggilnya. Jika raja tidak memanggilnya, maka Ratu Ester bisa mati. Tetapi karena kebaikan Ester, dia mau menghadap raja dan rela berkorban untuk menyelamatkan bangsanya. Lalu Ester berpesan pada bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari supaya Tuhan menolong bangsa Yahudi. Tibalah hari ketiga, di mana Ester menghadap raja. Raja bisa marah dan menghukumnya karena ia melanggar peraturan raja. Tetapi saat itu hati raja berkenan kepada Ester. Raja mengulurkan tangannya, tanda bahwa raja tidak menghukum Ester dan menerima kehadirannya. Lalu Ester menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu untuk mengundang raja dan pejabat tinggi yang bernama Haman ke pesta yang diadakan Ester. Untungnya, raja menerima undangan Ester ini, semua ini karena pertolongan Tuhan. Haman yang sombong itu senang karena ia diundang oleh Ester ke pesta.
Lalu tibalah hari pesta tersebut. Saat pesta, Raja menanyakan apa yang diinginkan oleh Esther. Lalu Esther berkata pada Raja bahwa dia tidak meminta apapun, tetapi mohon keselamatan karena ada orang yang mau membunuh dirinya dan bangsanya. Raja pun bertanya, siapa orang yang mau membunuh Esther dan bangsa Esther? Lalu Esther menjawab, orang jahat itu adalah Haman. Haman pun kaget dan ketakutan, lalu memohon pada Esther supaya Raja tidak menghukumnya. Raja baru tahu bahwa Esther adalah orang Yahudi yang bangsanya akan dibunuh. Lalu dengan marah Raja menyuruh pengawal untuk menggantungkan Haman di tiang gantungan yang dibuat oleh Haman untuk membunuh Mordekai. Tetapi sekarang tiang gantungan itu dipakai untuk dirinya sendiri. Itulah buah dari kesombongan dan kejahatan Haman. Wah, hebat ya! Ratu Esther dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Esther bisa saja gak peduli pada bangsanya dan menyelamatkan dirinya sendiri karena rahasianya tidak ada yang tahu bahwa Esther adalah orang Yahudi. Tetapi karena kebaikan Esther, maka Esther mau rela berkorban untuk menyelamatkan bangsanya. Adik-adik, hari ini kita belajar dari Esther untuk tidak egois dan peduli kepada orang lain. Ayo jadilah anak Tuhan yang punya buah roh kebaikan. Nah, sekarang adik-adik tahu ya rahasia Esther bahwa Esther adalah orang Yahudi. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah lipat tangannya, tutup mata, kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Biarkanlah kami selalu menjadi anak yang baik, tidak egois, dan selalu peduli pada orang lain. Terima kasih Tuhan, urapilah kami, biarkanlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami dapat menerapkan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, sertai kami, lindungi kami, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.